setiap usaha atau bisnis pasti akan memiliki dampak terhadap sosial dan juga ekonomi. Baik itu dampak secara positif ataupun dampak secara negatif. Aspek sosial dan ekonomi akan membahas tentang dampak keberadaan bisnis terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Apakah dengan adanya bisnis dapat mengubah atau justru mengurangi income penduduk? Sedangkan dari sisi sosial, dengan adanya bisnis terjadi pergeseran kondisi sosial dan perilaku masyarakat. Ada 3 komponen yang harus atau penting untuk ditelaah. Yang pertama, komponen demografi, yaitu terkait dengan struktur penduduk, pertumbuhan penduduk, tenaga kerja. Sedangkan yang kedua, yaitu komponen budaya, terkait dengan kebudayaan, warisan budaya, juga proses sosial. Sedangkan yang ketiga, yaitu terkait dengan kesehatan masyarakat, yaitu terkait dengan parameter lingkungan yang kemungkinan terkena dampak dan juga potensi pencemaran. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai aspek legalitas. Untuk mengawali suatu studi kelayakan suatu usaha, pada umumnya dimulai dari aspek legalitas atau yang biasa disebut juga dengan aspek hukum. Aspek hukum ini mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan suatu usaha. Dan untuk ketentuan hukum berbeda-beda setiap jenis usahanya tergantung pada kompleksitas bisnis yang akan dijalankan. Untuk usaha yang akan dijalankan juga harus memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum seperti izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, NPWP, surat izin tanda daftar perusahaan, nomor rekening bank, dan surat izin tempat usaha dari Pemda setempat. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis memiliki berbagai tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis legalitas atau jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis berbagai jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Yang kedua yaitu mengenai izin jenis usaha. Yang pertama ada surat izin usaha perdagangan atau biasa yang disingkat SIUP, yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara sah dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Lalu yang kedua ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada calon pengusaha sebagai media administrasi perpajakan. Yang ketiga yaitu ada surat izin tanda daftar perusahaan atau TDP, merupakan tanda daftar resmi yang diadakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan yang kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang di dalam bidangnya. Yang keempat yaitu ada nomor rekening bank atau NRB, merupakan nomor rekening dalam buku bank yang diberikan oleh pihak bank kepada calon pengusaha sebagai kebutuhan transaksi keuangan. Yang kelima ada surat izin tempat usaha atau SITU dari Pemda setempat. Yang keenam ada surat izin usaha industri, yaitu surat izin bagi usaha yang bergerak di dalam bidang perindustrian dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Yang ketujuh ada surat izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan. Selanjutnya ada surat izin usaha perhotelan dan pariwisata dari Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Selanjutnya ada surat izin usaha farmasi dari Departemen Kesehatan, dan yang terakhir ada surat izin usaha peternakan dan pertanian dari Departemen Pertanian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persyaratan izin usaha. Ada beberapa persyaratan yang harus diketahui oleh pengusaha dalam mendirikan usahanya. Setiap bentuk usaha akan berbeda persyaratan izinnya. Berikut diuraikan persyaratan izin usaha PT, CV, dan perorangan. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai persyaratan pendirian suatu perseroan terbatas atau PT. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijelaskan bahwa perseroan adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Adapun persyaratan dokumen yang diperlukan dalam pendirian PT yang mana sebagai berikut. Untuk yang pertama, akta pendirian perusahaan dari notaris, lalu yang kedua, pengesahan pendirian perusahaan, yang ketiga, ada surat keterangan domisili, yang keempat,
ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, surat izin usaha sesuai dengan bidang usaha PT. Yang keenam, ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketujuh, ada surat izin gangguan atau HO, itu jika diperlukan, dan surat izin lingkungan itu juga jika diperlukan. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai persyaratan pendirian suatu CV. CV atau persekutuan komanditar merupakan perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang mana berperan sebagai anggota aktif dan juga anggota pasif, di mana anggota aktif ini adalah anggota yang mengurus perusahaan dan juga melibatkan seluruh harta pribadinya. Sedangkan anggota pasif ini merupakan anggota yang hanya menyerahkan modal saja tetapi tidak melibatkan harta pribadinya, sehingga tidak mencampuri pengurusan pengelolaan perusahaan. Di sini ada beberapa persyaratan dokumen yang diperlukan dalam pendirian CV, yang mana sebagai berikut. Untuk yang pertama, akta pendirian perusahaan dari notaris. Lalu yang kedua, pendaftaran akta pendirian perusahaan di pengadilan negeri setempat. Yang ketiga, surat keterangan domisili. Yang keempat, ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan. Yang kelima, ada mengurus NPWP para pendiri dan juga pengurus CV. Yang keenam, ada izin usaha sesuai dengan bidang usaha CV. Dan yang ketujuh, tanda daftar perusahaan atau TDP. Lalu selanjutnya yang ketiga, yakni persyaratan izin pendirian usaha perorangan. Untuk usaha kecil yang berupa perorangan, izin usahanya itu lebih sederhana, di mana tahapannya itu sebagai berikut. Untuk yang pertama, mengajukan izin dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan yang diperlukan. Lalu yang kedua, melengkapi dan melampirkan syarat-syarat, di mana syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu memfotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Yang kedua, fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari Pemda jika terkena kewajiban untuk memiliki izin gangguan atau HO, dan foto 3x4 cm sebanyak 2 lembar. Lalu selanjutnya, setelah persyaratan tersebut dipenuhi, dibuat rencana kerja dan juga studi kelayakan. Dinas Perizinan selanjutnya akan mengirimkan petugasnya untuk melakukan survei dan peninjauan di lapangan. Apabila di dalam formulir pendaftaran tersebut ditemukan ketidaksesuaian, hasil survei dan peninjauan di lapangan akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan retribusi. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan retribusi daerah dan diterbitkan surat penetapannya. Selanjutnya yaitu jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, perseorangan, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh seseorang dan juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap risiko pada perusahaan. Yang kedua, firma, yaitu suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama, yang mana tujuan dari firma ini untuk mencari keuntungan terkait pihak yang bekerja sama. Yang ketiga, perseroan komanditer. Perseroan komanditer adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan modal yang ditanamkan di perusahaan. Yang keempat, perseroan terbatas, yaitu bentuk badan usaha yang modalnya berasal dari saham-saham yang dipegang oleh para pemiliknya. Tanggung jawabnya terbatas dan tergantung dari jumlah saham yang dimiliki. Yang kelima, perusahaan negara. Badan usaha milik negara atau yang dulu dikenal sebagai perusahaan negara, yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah dan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat juga oleh pemerintah. Yang keenam yaitu perusahaan daerah. Perusahaan daerah yaitu perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan ekonomi nasional. Yang ketujuh, yayasan, yaitu bentuk usaha badan hukum yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih menekankan kepada usaha sosial. Yang kedelapan, koperasi, yang merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya demi kepentingan bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. Pada pembahasan yang terakhir adalah memilih bentuk badan usaha yang tepat. Sebelum kita memilih bentuk badan usaha, kita harus mempertimbangkan 4 faktor utama terlebih dahulu. Yang pertama adalah resiko, yang kedua adalah mudah atau susahnya mendapatkan pinjaman tambahan modal, yang ketiga adalah mudah atau susahnya mendapatkan bantuan teknis, dan yang keempat adalah konsekuensi jika usaha itu berhenti. Selanjutnya adalah menentukan bentuk usaha apa yang akan kita inginkan. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan bentuk usaha. Yang pertama adalah mengetahui usaha-usaha yang ada beserta dengan kelebihan, kekurangan, serta syarat-syarat berdirinya usaha tersebut. Lalu yang kedua adalah menyeleksi dengan seksama usaha mana yang cocok dengan diri kita. Nah,
Setelah langkah-langkah tersebut sudah dilalui, maka selanjutnya adalah memilih usaha yang akan kita pilih dengan melihat kesesuaian penghasilan yang kita inginkan, dengan melihat latar belakang pribadi yang menyangkut dengan keterampilan, kemampuan, dan kesehatan. Ketika kita sudah memilih bentuk usaha yang diinginkan, maka selanjutnya adalah mempelajari usaha tersebut. Dan alangkah baiknya jika kita memilih bentuk usaha yang memang kita minati. Dan konsep perencanaan yang baik nantinya akan mencapai tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan.